Bagaimana cara melakukan settingan modem Huawei HG8145V5? Nah, teman-teman, wajib digarisbawahi. Cara setting modem Huawei itu hampir sama. Artinya tidak jauh berbeda. Nah, yang perlu kita cek di sini adalah login super usernya atau super adminnya. Jadi sebenarnya kalau untuk modem Huawei ini biasanya untuk login super adminnya hanya ada 2. Lalu yang satu lagi ini. Oke, jadi pertama kita bisa cek untuk login pertama itu adalah Telekom admin, username-nya Telekom admin dan passwordnya admin Telekom. Kita bisa coba tes di sini. Apakah dia pakai Telekom admin atau yang support. Oke, kalau sudah coba kita tes login. Kalau dia salah, itu artinya pakai yang support, teman-teman. Yuk, kita coba lagi. Kita tempel di sini. Nah, sebelum kita login, yang perlu kamu pahami, untuk IP bawaan dari Huawei itu bukan 100.20, teman-teman, tapi 100.1. Ini 100.20 karena aku sudah ubah IP-nya menjadi 100.20. Lalu setelah kamu masuk ke halaman login seperti ini, kamu perlu username dan password. Seperti yang aku sampaikan tadi, untuk modem Huawei hampir semua settingan itu sama, teman-teman. Dan dia hanya punya 2 username password admin atau super admin. Yang pertama Telekom admin dengan password admin Telekom, dan yang kedua support dengan password the word in your head. Lalu kalau sudah, kamu klik login saja. Oke, di sini dia sudah masuk, teman-teman. Nah, wajib kamu pahami saat ini aku melakukan settingan modem Huawei ini untuk dijadikan sebagai access point aja, teman-teman. Artinya apa? Bukan sebagai router. Kalau sebagai access point, dia tidak perlu kita lakukan setting WAN. Jadi kita hanya perlu setting WiFi dan mengaktifkan layer 2 LAN-nya. Oke, pertama yang perlu kamu lakukan, kamu masuk ke menu Advanced Chat. Lalu setelah masuk menu Advanced Chat, dia akan muncul beberapa menu seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, yang perlu kamu maaf, yang perlu kamu klik untuk mengaktifkan port LAN-nya adalah kamu masuk ke menu LAN, lalu masuk ke layar 2 atau 3 port, lalu kamu aktifkan semua port LAN-nya, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Kalau sudah, kamu klik apply. Nah, lalu kamu masuk ke LAN host. Nah, agar dia tidak bentrok, kamu harus bedakan IP-nya, teman-teman. IP-nya ini harus dibedain. Itulah kenapa aku ubah IP-nya menjadi 100.20 karena modem utamanya itu 100.1. Lalu kemudian kamu klik DHCP server. Nah, DHCP server ini wajib di disable semua, teman-teman, atau on checklist. Nah, normalnya itu seperti ini dia. Sorry, kita klik dulu. Nah, ini harusnya modem bawaan itu seperti ini, teman-teman. Aktif semua. Kamu uncheck aja semua. Kalau sudah, klik apply. Lalu langkah berikutnya, kamu masuk ke settingan. Kamu masuk ke settingan WiFi, teman-teman. Nah, di settingan WiFi ini, kamu tinggal setting nama WiFi di bagian sini, SSID name. Enable SSID-nya harus checklist. Terus ini 32 ini jumlah perangkat yang bisa terkoneksi ke modem kamu. Broadcast SSID dan enable WMM-nya di checklist aja, biarkan itu otomatis defaultnya seperti itu. Lalu autentikasi modenya kamu pilih yang WPA, WP2, PSK. Jangan lupa untuk enkripsi mode kamu pilih AES, teman-teman. Kenapa AES tidak TKIP dan AES? Karena biasanya AES ini jauh lebih kuat dan lebih stabil
kalau untuk perangkat iPhone. Kalau kita milih T-Keep AES mode, itu nanti di iPhone itu terbaca keamanan lemah teman-teman. Lalu WPA-PSK ini password WiFi yang akan kamu isi untuk login WiFi ke depannya. Jadi password untuk mengubah dan mengganti nama WiFi dan password WiFi itu di bagian sini teman-teman. Ini untuk nama WiFi-nya, di sini untuk password WiFi-nya. Kalau sudah kamu klik apply aja. Oh, dan juga pastikan WPS ini tidak teraktifkan. Nah, jangan seperti ini karena ini rentan keamanannya. Lalu kalau untuk 5G Advanced Network-nya di 5G Basic Network-nya ini boleh kamu disable aja teman-teman. Karena ini jarang digunakan sih sebenarnya. Lebih banyak menggunakan yang gelombang 2, tidak gelombang 5. Kalau untuk tester speed test lebih enak di gelombang 5. Cuman ada beberapa HP yang belum support gelombang 5. Jadi alangkah baiknya kita disable aja untuk kestabilan jaringan kita. Jangan digabung. Artinya nama WiFi-nya jangan disamakan dengan yang gelombang 2. Itu akan sering bentrok teman-teman. Terutama buat kamu yang pengguna hotspot. Alangkah baiknya ini dinonaktifin aja. Kalau mau pakai salah satu aja teman-teman. Kalau mau pakai gelombang 5, pakai gelombang 5. Kalau mau pakai gelombang 2, pakai gelombang 2. Nah, saya rasa kalau untuk settingan WiFi dan parallel access point ini sudah cukup teman-teman. Jadi yang perlu kamu perhatikan itu adalah LAN-nya. LAN-nya ini diaktifkan semua. LAN hostnya kamu ubah IP-nya agar bisa diakses, tidak bentrok dengan IP modem utama. Dan DHCP servernya kamu nonaktifkan. Sudah, lalu setting nama WiFi-nya. Cukup. Sudah selesai. Gitu aja teman-teman. Nggak ribet dan nggak sulit. Bagi kamu yang pemula, kamu bisa coba tes. Ini pasti akan terbukti berhasil. Oh iya, jika ketika kamu login, misalnya login pakai super admin yang aku tunjukkan tadi, yang ini tidak bisa keduanya, kamu reset aja modemnya teman-teman. Reset aja modemnya dan itu dijamin pasti bisa menggunakan super admin yang ini. Karena apa? Biasanya kalau modem bawaan, ini kan modem bawaan Telkom nih teman-teman. Modem bawaan plat merah itu dikunci teman-teman. Setelah dia disetting itu akan dikunci. Jadi kalau kamu mau open LAN-nya sebagai sarana untuk contohnya CCTV. Nah, CCTV itu kamu harus modemnya direset ulang. Modemnya reset ulang, lalu kamu masuk ke menu super adminnya dan aktifkan semua port LAN-nya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.